Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koldiva Novinda Putri, NIM 1801530088 dari kelas B1 Machine Learning. Pada video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang algoritma clustering. Algoritma clustering termasuk ke dalam unsupervised learning. Unsupervised learning adalah salah satu tipe algoritma machine learning yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari dataset. Metode ini hanya akan mempelajari suatu data berdasarkan kedekatannya saja, atau yang biasa disebut dengan clustering. Clustering sendiri merupakan metode pengelompokan yang secara otomatis membagi kumpulan data menjadi beberapa kelompok sesuai kesamaan. Manfaat clustering yang pertama, clustering merupakan metode segmentasi data yang sangat berguna dalam prediksi dan analisa masalah bisnis tertentu. Misalnya segmentasi pasar, marketing, dan pemetaan zonasi wilayah. 2. Identifikasi objek dalam berbagai bidang seperti computer vision dan image processing. Konsep dasar clustering menghasilkan tingkat kesamaan yang tinggi dalam satu kelas dan tingkat kesamaan yang rendah antar kelas. Kesamaan yang dimaksud merupakan pengukuran secara numerik terhadap dua buah objek. Nilai kesamaan antar kedua objek akan semakin tinggi jika kedua objek yang dibandingkan memiliki kemiripan yang tinggi. Begitu juga dengan sebaliknya. Kualitas hasil clustering sangat bergantung pada metode yang dipakai. Dalam clustering dikenal 4 tipe data. 4 tipe data clustering. 1. Variabel berskala interval. 2. Variabel biner. 3. Variabel nominal, ordinal, dan rasio. 4. Variabel dengan tipe lainnya. Syarat clustering menurut Han dan Camber 2012, syarat sekaligus tantangan yang harus dipenuhi oleh suatu algoritma clustering adalah 1. Skalabilitas. Suatu metode clustering harus mampu menangani data dalam jumlah yang besar. Saat ini data dalam jumlah besar sudah sangat umum digunakan dalam berbagai bidang, misalnya saja suatu database. Tidak hanya berisi ratusan objek, suatu database dengan ukuran besar bahkan berisi lebih dari jutaan objek. 2. Kemampuan analisa beragam bentuk data. Algoritma klasterisasi harus mampu diimplementasikan pada berbagai macam bentuk data seperti data nominal, ordinal, maupun gabungannya. 3. Menemukan klaster dengan bentuk yang tidak terduga. Banyak algoritma clustering yang menggunakan metode Euclidean atau Manhattan yang hasilnya berbentuk bulat. Padahal hasil clustering dapat berbentuk aneh dan tidak sama antara satu dengan yang lain. Karenanya dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa klaster dengan bentuk apapun pada suatu algoritma clustering. 4. Kemampuan untuk dapat menangani noise. Data tidak selalu dalam keadaan baik. Ada kalanya terdapat data yang rusak, tidak dimengerti atau hilang. Karena sistem inilah suatu algoritma clustering dituntut untuk mampu menangani data yang rusak. 5. Sensitivitas terhadap perubahan input. Perubahan atau penambahan data pada input dapat menyebabkan terjadi perubahan pada klaster yang telah ada, bahkan bisa menyebabkan perubahan yang mencolok apabila menggunakan algoritma clustering yang memiliki tingkat sensitivitas rendah. 6. Mampu melakukan clustering untuk data dimensi tinggi. Suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensi ataupun atribut. Untuk itu diperlukan algoritma clustering yang mampu menangani data dengan dimensi yang jumlahnya tidak sedikit. 7. Interpretasi dan kegunaan. Hasil dari clustering harus dapat diinterpretasikan dan berguna.
Metode clustering. 1. Hierarchical clustering. Pada hierarchical clustering, data dikelompokkan melalui suatu bagan yang berupa hierarki, di mana terdapat penggabungan dua grup yang terdekat di setiap iterasinya ataupun pembagian dari seluruh set data ke dalam cluster. Langkah melakukan hierarchical clustering. 1. Identifikasi item dengan jarak terdekat. 2. Gabungkan item itu ke dalam satu klaster. 3. Hitung jarak antar klaster. 4. Ulangi dari awal sampai semua terhubung. 5. Contoh metode hierarki clustering yaitu single linkage, complete linkage, average linkage, average group linkage. 2. Partitional clustering. Partitional clustering yaitu data dikelompokkan ke dalam sejumlah klaster tanpa adanya struktur hierarki antara satu dengan yang lainnya. Pada metode partitional clustering, setiap klaster memiliki titik pusat atau sentroid, dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan yaitu meminimumkan jarak atau dissimilarity dari seluruh data ke pusat klaster masing-masing. Contoh metode partitional clustering: K-means, fuzzy K-means, dan mixture modeling. Ini adalah gambaran dari klaster awal, proses awal, lalu proses iterasi, dan klaster akhir. Hal ini dikarenakan K-means mempunyai kemampuan mengelompokkan data dalam jumlah yang cukup besar dengan waktu komputasi yang cepat dan efisien. K-means merupakan salah satu algoritma clustering dengan metode partisi atau partitioning method yang berbasis titik pusat atau sentroid. Selain algoritma K-medoids yang berbasis objek, algoritma K-means, langkah 1, tentukan berapa banyak klaster K dari dataset yang akan dibagi. Langkah 2, tetapkan secara acak data K menjadi pusat awal lokasi klaster. Langkah 3, untuk masing-masing data temukan pusat klaster terdekat. Langkah 4, untuk masing-masing klaster K temukan pusat luasan klaster dan perbarui lokasi dari masing-masing pusat klaster ke nilai baru dari pusat luasan. Langkah 5, ulangi langkah ketiga dan kelima hingga data-data pada setiap klaster menjadi terpusat atau selesai. Selanjutnya kita ke bagian Kaggle-nya untuk mencoba dari algoritma clustering ini. Sama seperti langkah sebelumnya, kita masuk ke Kaggle, login, dan add data. Add data ini tadi sudah dijelaskan di video yang pertama. Tetap menggunakan Scikit yang pertama ini kita add, terus kita ke your dataset, lalu upload dataset. Nah, ini upload dataset punya kalian yang mau dipakai, karena di sini saya sudah upload dengan nama clustering. Kita add, dan di sini muncul datasetnya yang akan digunakan. Seperti sebelumnya, kode yang awal ini juga harus di run, kalau tidak nanti di bawahnya akan error. Nah, pada metode clustering ini kita mengetikkan import pandas aspd. Ini isinya sesuai dengan dataset yang kita buat tadi, harus sama. Setelah di run, maka muncul hasil tahun dan pengeluaran seperti dataset dengan ditambahi tabel. Lalu konversi data ke array. Tahun sama dengan np.array pengeluaran underscore df tahun, pengeluaran sama dengan np array pengeluaran underscore df pengeluaran. Ini fungsinya untuk mengkonversi data tadi ke dalam bentuk array. Ini visualisasi datanya yang berupa grafik namun tidak ada garisnya. Ini menggunakan import matplotlib.pyplot as plt, plt scatter. Ini untuk menampilkan grafik seperti gambar di bawah ini untuk memvisualisasi datanya. Nah, ini menggunakan metode K-means clustering, dan
dan mendapatkan hasil K-means and cluster sama dengan 2. Lalu jika kode print K-means.cluster_center dijalankan, maka akan muncul hasil cluster menggunakan K-means, yaitu 2007 6500 dan 2002 3800. Lalu konsum prediknya akan muncul hasil arraynya 111 11 00 000 date type int 32. Lalu di barisan kode terakhir ini ada plt scatter ini untuk menghasilkan data yang sudah di metode cluster tadi dengan menggunakan 2 warna, dan akan muncul grafik seperti di bawah ini hasilnya. Demikian presentasi mengenai algoritma clustering yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun informasi yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.